Di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur, lampu gedung masih menyala hingga jauh lewat tengah malam. Di balik jendela-jendela itu, ada anak-anak muda yang tetap terjaga. Mata yang mulai buram menatap layar laptop, jari-jari yang terus mengetik, meski tubuh sudah lama meminta istirahat. Mereka, atau mungkin kita, tumbuh dalam generasi yang selalu dijejali kata-kata, "Kalau kamu tidak bekerja keras, kamu akan tertinggal." Kalimat yang terdengar seperti motivasi, namun perlahan mencabut ruang bernapas dalam hidup kita. Hustle culture. Begitulah dunia menyebutnya, sebuah gaya hidup yang memuja produktivitas tanpa henti. Kita bangga tidur hanya 3 jam semalam, bangga bekerja 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, bangga tidak punya waktu istirahat, seolah hidup ini hanya tentang bekerja, mengejar, dan membuktikan sesuatu pada dunia. Kita terus berlari, meski kita tidak pernah tahu apakah garis finish itu benar-benar ada. Tekanan datang dari segala arah, tuntutan ekonomi yang semakin berat, ekspektasi keluarga yang menggantung di bahu, dan kompetisi pekerjaan yang semakin ketat. Belum lagi tekanan dari media sosial. Kita melihat teman seumuran sudah berhasil membeli rumah. Ada yang sudah keliling dunia. Ada yang sukses di usia 20 tahunan. Dan kita masih berusaha bertahan, masih belajar cara bernapas di dunia yang bergerak terlalu cepat. Perasaan gagal pun muncul jika kita tidak produktif, merasa tidak berguna jika sehari saja tidak melakukan apa-apa. Padahal kita hanya manusia yang punya rasa lelah. Sayangnya, hustle culture tidak hanya mencuri waktu kita, tapi juga kesehatan kita sendiri. Tubuh mulai menunjukkan protes. Kelelahan kronis, gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, imunitas yang melemah, bahkan risiko penyakit jantung yang meningkat. Secara mental pun kita perlahan rapuh. Burnout terasa seperti rutinitas baru. Kita cemas, merasa kurang, kehilangan motivasi, hingga depresi yang tak terlihat. Ironisnya, banyak dari kita mulai merasa bahwa rasa sakit seperti ini adalah hal yang normal. Padahal, kita lupa satu hal penting, istirahat bukan kelemahan. Kita tidak harus selalu bergerak. Hidup ini bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Kesuksesan bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri sepanjang perjalanan. Karena apa artinya sampai tujuan jika kita kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya? Jadi, jika kamu saat ini sedang lelah, tidak apa-apa. Jika kamu merasa tertinggal, itu juga tidak apa-apa. Jika kamu ingin berhenti sejenak, itu bukan kegagalan. Itu bentuk keberanian untuk mendengarkan tubuh dan hatimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan situasi yang kamu miliki, dan itu sudah lebih dari cukup. Hidup bukan semata tentang pekerjaan. Ada keluarga yang ingin melihatmu tersenyum. Ada teman yang ingin mendengar tawamu. Ada mimpi-mimpi yang tidak selalu berkaitan dengan uang atau pencapaian. Ada dirimu sendiri yang butuh dicintai, tidak hanya dimanfaatkan sebagai mesin produktivitas. Berikan ruang bagi dirimu untuk bernapas. Nikmati perjalananmu. Pelan tidak berarti kalah. Berhenti sebentar tidak berarti menyerah. Kadang, langkah paling berani justru ketika kita memilih untuk pulih sebelum kembali berjalan. Kepada kamu yang sedang berjuang sekuat ini, terima kasih sudah bertahan. Kamu berhak atas istirahat, kamu berhak merasa cukup, dan kamu berhak untuk bahagia tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Di dunia yang memaksa kita berlari tanpa henti, ingatlah bahwa kamu boleh memilih untuk berjalan, bahkan duduk dan menikmati matahari terbit. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling mampu menikmati perjalanan. Dan hari ini, kamu masih di sini. Kamu masih melangkah. Itu sudah merupakan kemenangan besar. Teruslah hidup sebagai manusia, bukan mesin. Jika kamu atau orang yang kamu kenal sedang berjuang dengan kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak sumber data tersedia untuk mendukungmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.